pagi teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Khairia sebagai perwakilan dari kelompok G akan memaparkan hasil Project Lab kedua dari kelompok kami. Kelompok G terdiri dari saya, Anissa, kemudian ada Safira Tias Parasdia atau Raras, dan ada Sarah Cuita. Oke, kita mulai. Untuk case kali ini dimulai dari permasalahan suatu company di mana perusahaan e-commerce mengalami kesulitan untuk memantau kegiatan dan informasi yang diperoleh secara general terkait kondisi perusahaan, terutama di bidang sales, marketing, dan business development. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kami ingin membantu dari segi sales untuk menyediakan informasi mengenai customer review, sales prediction, best selling product, dan opportunity yang potensial untuk sales team. Sedangkan dari sisi marketing, kami ingin membantu tim marketing untuk memantau efektivitas kampanye yang telah mereka lakukan dan segmentasi dari para pelanggan. Sedangkan untuk business development, kami ingin membantu tim business development untuk menentukan landing page mana yang paling efektif berdasarkan hasil dari analisis A/B testing. Solusi yang kami ingin berikan adalah dengan memberikan dashboard yang komprehensif yang memuat seluruh matriks yang penting yang dapat membantu untuk memantau performance dari segi sales, marketing, dan business development. Untuk user yang kami targetkan dari dashboard kami, ada C-level yang bertugas untuk membuat decision berdasarkan kondisi perusahaan. Kemudian ada tim sales, tim marketing, dan tim business development. Berikut adalah user flow dari dashboard kami. Jadi saat user masuk ke dashboard kami, maka yang pertama kali ditampilkan adalah dashboard C-level, di mana C-level akan dipaparkan matriks utama berupa sales, order, customer trend, dan produk yang terjual. Kemudian user dapat deep dive untuk melihat dashboard lain sesuai divisi yang diinginkan. Jika user memilih untuk melihat dashboard sales, maka akan muncul tampilan overall historical result sales di e-commerce. Selain itu, user dapat melakukan filtering berdasarkan periode, area, jenis produk melalui menu drop-down yang disediakan. Kemudian result pada chart akan menyesuaikan berdasarkan filtering yang dilakukan. Sedangkan jika user ingin berpindah, user juga dapat masuk ke dashboard lainnya, yaitu dashboard marketing. Jika memilih dashboard marketing, maka user akan melihat overview efektivitas campaign, dan user akan dapat melakukan filtering pada customer parameter dan campaign yang telah dilakukan. Dari dashboard marketing, user juga dapat berpindah ke dashboard business development. Pada dashboard business development, user bisa memilih A/B testing dan akan ditampilkan hasilnya. User dapat melihat hasil breakdown statistical value dari A/B testing yang dilakukan dan performance dari setiap landing page. Kemudian selesai. Untuk data processing yang kami lakukan saat kami menerima sales dataset, wrangling yang dilakukan adalah memeriksa dan membaca apakah terdapat nilai nol pada dataset, kemudian dilakukan drop column untuk nilai dengan presentasi nol yang tinggi,
Kemudian dilakukan penerjemahan bahasa dari bahasa Portugis menjadi bahasa Inggris agar analisis lebih mudah dilakukan. Kemudian seluruh dataset sales digabungkan. Sedangkan untuk dataset marketing dilakukan cek duplikasi untuk ID, kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan kelompok umur, pengelompokan terhadap income, dan segmentasi customer berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary. Untuk dataset A/B testing dilakukan parsing timestamp dari tipe string menjadi datetime format, kemudian dilakukan pre-analysis, kemudian dilakukan perhitungan conversion rate, kemudian ada hipotesis testing. Seluruh wrangling dilakukan menggunakan tools Excel dan Python. Kemudian dataset digabungkan menggunakan outer join. Kemudian dataset divisualisasikan menggunakan tools Tableau. Adapun fitur-fitur yang tersedia pada dashboard kami, yaitu pada CEO dashboard dapat ditampilkan kondisi perusahaan secara ringkas, terdiri dari sales, order, total customer, dan best selling product. Pada sales dashboard akan ditampilkan rangkuman dari aktivitas tim sales. Pada dashboard sales tersedia customer review, sales forecasting, monthly sales, kemudian best selling product, dan lokasi customer. Pada dashboard marketing tersedia web CVR, campaign effectivity, dan segmentasi customer berdasarkan karakteristik tertentu. Sedangkan pada dashboard A/B testing akan ditampilkan hasil dari A/B testing yang dilakukan, kemudian akan muncul insight dan hasil statistik, kemudian cost benefit analysis. Untuk CEO dashboard, Raras, maaf, ini mungkin langsung Tableau dashboardnya aja kita show ya. Oke. Oke, ini yang share screen gantian aku aja gitu kali ini saya. Boleh. Oke. Wait, udah kelihatan belum ya screen-nya? Sudah. Oke, thank you. Oke, pertama ini sebenarnya ketika user kita ini melakukan masuk ke dalam dashboard, mereka pertama akan masuk ke page overview. Sebenarnya untuk page overview ini juga sebenarnya digunakan SEO dashboard ya, karena di page ini sebenarnya kita kayak merecap kayak North Star matrix-nya, kira-kira matrix apa aja sih yang paling important atau yang paling dibutuhkan ya untuk kayak langsung tahu oleh e-commerce company gitu. Nah, di sini untuk matrix yang kita pilih itu ada sales, order, dan total customer. Juga ada sales trend, dan di sini juga ada forecast untuk 3 bulan ke depan gitu. Lalu ada juga top 10 produk kategori yang mana yang paling berkontribut ke basket size kita gitu. Selain itu ini juga kita tambahkan kayak filter tanggal ya. Jadi di mana CEO atau user yang masuk ini akan dengan mudah kayak cek, misal kayak dia mau cek seasonality, misal kayak dia mau cek di awal tahun atau di akhir tahun, kira-kira langsung kelihatan nih salesnya berapa, ordernya berapa, customernya berapa dengan cepat tanpa dia harus kayak ngutak-ngatik masuk ke data-data yang lain kayak gitu. Oke, lalu ini ada beberapa menu, itu ada sales, marketing, dan A/B testing. Kalau misal masuk ke sales, oke, loading. Oh ya, oke. Nah, di sales dashboard ini sebenarnya kayak versi lebih lengkapnya mungkin ya dari overview yang tadi. Kenapa? Karena kalau di sales dashboard kan otomatis tim sales ini membutuhkan data yang lebih lengkap ya untuk dia itu misal kayak mau mengembangkan
salesnya itu kira-kira next-nya itu mau dikembangkan ke arah mana, atau kira-kira mungkin kayak produk kategori atau area mana nih yang bisa dikembangkan selanjutnya kayak gitu. Ini untuk matrix yang kita show itu ada total sales, ada order. Ini average basket size adalah basket size in terms of real Brazilian ya. Lalu ada total customer, total seller, dan juga average review-nya. Kita juga tampilkan beberapa filter, jadi kayak tim sales ini kan biasanya juga ada tim sales khusus masing-masing area atau tim sales yang khusus untuk kategori tertentu ya. Jadi di sini all team sales dari misal dia hanya pegang kategori tertentu atau dia hanya pegang state tertentu, dia semuanya bisa masuk ke page ini dan dengan mudah melakukan filtering sesuai dengan yang mereka butuhkan, kayak gitu. Lalu di bawah ini ada sales maps, jadi ini sebenarnya kayak peta state, peta stats kayak di sini kelihatan di stats mana sih yang paling tinggi ya untuk sales kita. Kalau sekarang kan memang sales kita ini baru terfokus di Sao Paulo area ya. Sementara banyak yang mungkin kayak di outer Brazil itu yang masih belum terlalu bisa apa ya, untuk salesnya itu belum terlalu berkontribusi terlalu tinggi. Jadi mungkin kalau di sini bisa dilihat in terms of insight, mungkin ini banyak area nih yang sebenarnya bisa kita kembangkan lebih jauh lagi kayak gitu. Lalu di sini juga ada monthly sales trend-nya. Sama seperti yang depan tadi, karena kalau tim sales pasti juga tetap butuh ya untuk dia ngelihat kondisi salesnya secara per bulan bagaimana, dan juga kayak kira-kira 3 bulan ke depan itu kondisi kita tuh seperti apa sih kayak gitu. Kalau di sini memang trennya masih positif ya, karena ini overall juga trennya naik, walaupun ini ada 1-2 bulan ke belakang ini turun gitu. Oke, lalu di sini juga ada kayak produk kategori. Ini adalah produk kategori mana yang paling contribute ke ke total sales kita gitu. Kalau untuk yang di tim sales ini kita show semua produk kategori ya. Jadi karena tim salesnya ini pasti yang masuk adalah semua sales team dari e-commerce tersebut. Jadi di sini kita show semuanya kayak gitu, sampai yang paling kecil-kecil juga semuanya kita show gitu. Jadi biar tim salesnya juga bisa kelihatan, kayak misalkan nanti dia pilih oke, Sao Paulo memang yang paling tinggi, tapi yang paling tinggi in terms of kategori itu apa sih? Oh ternyata bed and bed, table bed. Padahal tadi kalau kita pilih all country kan yang paling gede beauty health-nya ya kayak gitu. Gitu. Oke. Mungkin itu untuk yang sales dashboard dan CEO dashboard. Mungkin selanjutnya marketing. Anissa kembali ya. Anissa mau kamu yang show aja atau dari aku? Dari aku aja boleh. Oke, aku stop share. Maaf, udah kelihatan dashboardnya? Udah. Oke. Berikut adalah tampilan untuk marketing dashboard. Di sini ada tampilan untuk web CVR, di mana data berikut menampilkan berapa banyak customer yang mengunjungi visit ke page kita, kemudian melakukan transaksi. Untuk persentasenya adalah sebesar sekian. Hasil berikut tidak buruk, namun masih dapat ditingkatkan juga. Kemudian ada percentage effectivity dari campaign yang telah dilakukan, di mana dari 5 campaign yang dilakukan, kita dapat melihat bahwa campaign kedua menghasilkan result yang paling kurang baik, sedangkan campaign keempat memberikan hasil yang paling baik dibandingkan campaign-campaign lainnya. Kemudian pada bagian berikut kita bisa lihat ada segmentasi customers berdasarkan RFM, di mana kita melakukan scoring terhadap customers berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary. Jadi seberapa sering mereka melakukan transaksi, seberapa besar transaksi yang mereka lakukan, dan seberapa sering mereka melakukan visit juga. Kami membagi kategori customers menjadi 10. Bisa dilihat kategori customer-nya seperti berikut. Kemudian kita bisa lihat bahwa ternyata customer kita secara overall paling banyak itu ada di kategori hibernating. Kategori hibernating itu sendiri apa? Kita bisa cek melalui page insight.
Di sini kita menyediakan definisi dari kategori yang telah kita buat dan kita juga menyediakan actionable insight yang mungkin bisa menjadi solusi bagi tim marketing. Seperti tadi contohnya untuk kategori customer hibernating, kita bisa memberikan special discount atau menampilkan produk yang lebih relevan untuk tipe customer tersebut atau melakukan rebranding. Kemudian pada bagian bawah kita bisa melihat campaign effectivity berdasarkan customer parameter. Customer parameternya sendiri itu dibagi menjadi education, age group menjadi generation, kemudian ada income kategori dan marital status. Sebagai contoh, kita pilih untuk yang income kategori. Untuk income kategori sendiri, kami mengelompokkannya menjadi 3, yaitu low, middle, high. Data ini berdasarkan dari data kuantil terhadap income total. Kemudian di sini kita bisa lihat, dari campaign 4 ini ternyata yang paling berkontribusi adalah customer dengan income high. Kemudian dari income high tersebut yang paling berkontribusi adalah segmentasi dari loyal customers. Jadi cara membacanya seperti itu dan ini bisa diganti berdasarkan campaign-nya dan bisa diganti berdasarkan customer parameter lainnya. Saya rasa cukup untuk bagian marketing dashboard. Untuk A/B testing bisa dilanjutkan oleh Sarah. Oke, thank you Anissa. Aku akan share screen juga ya, bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, thank you Anissa. Oke, untuk A/B testing, di sini kami membagi jadi beberapa section ya di dashboardnya. Jadi di sini kami juga ingin memberikan suatu dashboard yang intuitif untuk tim business development, karena di sini problemnya adalah tim business development sedang menguji performance, perbandingan performance antara landing page yang lama dan juga landing page yang baru. Nah, kami memberikan ada yang pertama bagian insights dan recommendation berdasarkan hasil significant stat dan juga hasil cost and benefit analysis. Jadi di sini sengaja kami tempatkan bagian insights dan recommendation ada di bagian atas sehingga tim business development bisa langsung melihat hasil dari edukasinya seperti apa sih. Dan untuk insight-nya ini untuk yang pertama kami memberikan hasil insight dari hipotesis testing, yaitu ternyata untuk A/B testing ini perbedaan conversion rate dari kedua landing page ini ternyata tidak significantly different ya. Lalu setelah itu kami juga menambahkan analisis dari cost dan benefit yang dikeluarkan dan juga yang dihasilkan dari deployment antara landing page A dan juga landing page B ini. Gitu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa new landing page itu ternyata bisa membebani 3 kali lipat lebih banyak daripada landing page yang lama, dan juga landing page yang baru ini ternyata memberikan benefit benefit lebih sedikit sebanyak 26,77% jika dibandingkan dibandingkan dengan old landing page gitu. Dan berdasarkan insight yang ada, rekomendasi yang kami berikan adalah agar tim business development tetap menggunakan landing page yang lama dan bisa melakukan retest ketika memungkinkan gitu. Dan di sini untuk insight-nya juga sebetulnya dia dinamik ya, tergantung dengan hasil significant test dan juga hasil cost and benefit analysis. Seperti misalnya di sini bisa dilihat ya hasilnya adalah not significantly different, karena ketika kita lihat di sini significant test-nya juga kami masukkan rangkuman dari hipotesis testingnya ya, yaitu H0-nya apa, H1-nya apa, dan test result-nya apa gitu. Dan di sini bisa dilihat ternyata hasil test result-nya itu adalah p-value-nya ada di angka 0,2 dan karena melebihi alpha yang sudah kita tentukan yaitu 0,01, maka hasilnya adalah kita failed untuk reject H0 gitu. Dan di sini kami masukkan juga beberapa info dari segi sales, visit, dan juga CTR tiap landing page, baik untuk landing page yang lama dan juga landing page yang baru. Dan memang di sini kalau dilihat secara gamblang bisa dilihat kalau old landing page ini memiliki CTR yang lebih tinggi daripada landing page yang baru gitu.
Lalu kami juga memberikan fitur chart yang menampilkan daily CTR dan juga p-value, dan di sini bisa kita lihat fluktuasi di tiap tanggalnya. Dan terakhir di sini kami juga menempatkan angka yaitu untuk cost and benefit analysis ya. Sebetulnya ini angkanya tidak ada di dataset, tapi kami masukkan aja sebagai simulasi. Jadi ketika nanti tim business development sedang melakukan A/B testing lagi, bisa dimasukkan informasi cost and benefitnya, sehingga mereka bisa lebih melakukan, bisa lebih membuat keputusan yang lebih informed ya, dan juga tidak hanya berdasarkan hasil tes signifikansi aja, karena pasti ada konsiderasi dari segi cost dan juga benefitnya. Kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasan dari dashboard A/B testing. Dan di sini sebetulnya sudah penjelasan dari kami semua sudah mencakup dashboard yang kami buat ya. Begitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih tim G. Oke, close dulu ya buat teman-teman. Udah menarik banget dashboardnya. Oke, ya mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Kayak karena masalah waktu kita buka satu penanya aja ya. Silahkan dari teman-teman yang ingin bertanya ke timnya Mbak Sarah, Mbak Nisa, dan Mbak Raras. Boleh? Gimana? Oke, belum ada yang mau bertanya ya? Oke. Ya, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, ya karena waktunya juga udah telat, kayak kita langsung aja ya. Tapi dari aku komentarnya sejauh ini dari dashboardnya sudah oke, terus tadi sudah jelas juga message-nya ya. Paling nanti kalau pertanyaan sebenarnya pengen ngajak diskusi sih, kayak tadi misalkan itu dari hasil statistical testingnya sebenarnya sampelnya itu sudah sesuai yang dibutuhkan atau enggak gitu ya. Itu juga mungkin bisa nanti Mbak Sarah tampilkan gitu di dalam A/B testingnya ya, biar tahu ini sebenarnya hasilnya udah oke atau enggak sih secara statistik, jumlah sampelnya sudah terpenuhi enggak untuk melihat efek yang segitu tuh, efek yang terdeteksi, efek yang ingin dideteksi gitu. Oke, sip. Oke, noted Mas. Mas, sorry, aku mau nanyain sedikit. Berarti ini maksudnya kami nanti perlu provide hasil pre-analysis-nya itu ya, karena berkaitan dengan jumlah sample size dan sebagainya. Iya, betul. Nanti di report aja ya, Mbak Sarah ya.